I've locked myself out of the house again. I'm gonna take you on holidays. How am I sounding? Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Mari kita lanjutin series yang seru banget dari Netflix yang nyeritain tentang sisi lain dunia jika teknologi itu semakin maju. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, sini gue ceritain alur cerita Black Mirror Season 2. Episode 1 tuh judulnya Be Right Back. Gimana jadinya kalau orang yang udah meninggal bisa dibangkitin lagi pakai AI? Apakah bisa mengobati rasa rindu atau malah bikin nambah masalah? Itulah premis utama dari cerita kali ini. Cerita diawalin dengan pasangan muda yang namanya Martha dan Ash. Walaupun keduanya kadang sering berantem, tapi mereka saling sayang seperti pasangan pada umumnya. Suatu hari Ash pergi kerja ninggalin istrinya sendiri di rumah. Beberapa jam kemudian, Martha heran kok sampai malam Ash ini belum pulang juga. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara sirene polisi datang ke rumahnya yang ternyata ngabarin kalau suaminya meninggal karena kecelakaan. Ngedenger itu Martha hancur, dia ngerasa hidupnya langsung runtuh, ditinggal orang yang paling dia sayang. Di pemakamannya Ash, temannya Martha ngasih saran sebuah layanan baru program AI yang bisa meniru orang yang udah meninggal. Tentu aja Martha ngamuk. Suaminya aja belum dikuburin, tapi temennya malah ngasih saran kayak gitu. Speak to him. I know he's dead, but it wouldn't work if he wasn't. And don't worry, it's not some crazy spiritual thing. Shut up! Hari selanjutnya, Martha jalanin sendirian, dia kesepian. Ditambah beberapa hari kemudian, Martha ternyata hamil anak dari Ash. Dia makin ngerasa hancur. Di masa kayak gitu, dia butuh banget support system dari Ash pastinya. Akhirnya Martha kepikiran sama omongan temennya tentang program AI itu. Dicobalah sama Martha AI itu yang udah didaftarin sama temennya pakai emailnya Ash. Mulai tuh Martha ngobrol sama Ash AI lewat chattingan. Martha ngasih tahu kalau dia hamil. Disitulah air matanya turun karena Martha ngerasa dia bisa ngobrol lagi sama Ash. Semua itu belum cukup ngobatin rasa kangen Martha. Dia pengen ngedenger suara Ash. Ternyata bisa cuy. Martha kemudian ngirimin video-videonya Ash, dipelajarin lah sama AI itu. Dan akhirnya Martha pun bisa ngedenger suara Ash lagi. So, how am I sounding? You sound just like him. Almost creepy, isn't it? AI itu punya suara yang persis banget kayak Ash. Mulai dari suaranya, nada bicaranya, sampai gaya bercandanya tuh mirip banget sama suaminya yang udah meninggal itu. Dari hari itu, Martha ngabisin waktu berdua bareng Ash AI ini. Tiap hari mereka teleponan, seolah-olah Martha ini lagi LDR sama Ash. Bahkan pas periksa kandungan pun sampai Martha ngasih tahu semua itu ke Ash AI itu. Begitu HP-nya hampir rusak pun Martha sampai panik. Dia takut kehilangan Ash lagi. Untungnya HP-nya masih bisa dipakai. AI itu pun bilang kalau dia tuh bisa hadir dalam bentuk fisik untuk menemani Martha. Martha awalnya nggak percaya, tapi akhirnya dia pun setuju buat beli versi upgrade dari AI ini yang punya bentuk fisik yang bisa disesuaikan. Beberapa hari kemudian paketnya itu pun datang. Nggak bisa dipakai gitu aja, ada step by step dan tutorial yang harus dilakuin sama Martha buat ngewujudin Ash kembali hadir di hidupnya. Tubuh sintetis itu ditaruhlah di bak mandi dan dikasih bahan-bahan khusus, lalu sama Martha ditinggal selama beberapa jam. Dan akhirnya tubuh sintetis itu pun bangkit. Dari muka, postur, suara, 99% mirip dengan suaminya yang udah meninggal itu. Awalnya Martha takut dan gak percaya sama apa yang dia lihat. Ash AI ini pun coba nenangin kalau dia hadir sekarang buat selalu di sisi Martha. Dari situlah akhirnya Martha nganggap suaminya hidup kembali. Buat nuntasin rasa kangennya, Martha sampai begituan sama AI ini. Walaupun Martha ngerasa aneh, tapi dia pun pelan-pelan ngikut alur dari semua ini. Hari-hari berikutnya dia jalanin dengan bersama Ash AI ini. Tapi makin lama Martha ngerasa aneh. Ash AI ini nggak sesempurna itu ternyata. Nggak punya emosi, nggak bisa ngerasain sakit, bahkan nggak bisa tidur.
Bahkan ketika Martha marahin atau perintah apapun, Ash AI ini selalu nurut. Itu yang dia rasa aneh. Karena dia bareng Ash dulu tuh sering berantem, adu pendapat, dan lain-lain. Bumbu-bumbu kayak gitulah yang ngebuat kehidupan rumah tangganya tuh berwarna. Tapi kali ini beda banget. If you're gonna pretend to be asleep, you could at least breathe, okay? Can you just go downstairs? Oh, that's... Ash would argue over that. He wouldn't just leave the room because I'd ordered him to. Okay. No, of course you didn't, but you might have done if I'd done this. Oh, this. I don't know, maybe you would have. Puncaknya ketika Martha ngebawa Ash ini ke pinggir tebing. Dia nyuruh Ash AI ini lompat. Tanpa banyak tanya dan tanpa banyak mikir, Ash AI ini pun mau ngelakuin itu. Untungnya dicegah sama Martha. Disinilah Martha mulai sadar kalau semua ini udah nggak bener. Yang dia rinduin bukanlah tubuh Ash semata, melainkan jiwanya Ash yang bertahun-tahun hidup bersama dengan dia. Aim to jump, just do it. Okay. See, Ash would have been scared. He wouldn't have just leapt off. He would have been crying. Please don't make me do it. Darling, please, don't make me. I don't want to die. Dan endingnya akhirnya Ash AI ini pun disimpan sama Martha di loteng. Gak pernah dia keluarin. Kayak patung hidup gitu. Cuma setiap hari ulang tahun anaknya, Martha bakalan ngebawa anaknya ke atas buat nemuin Ash AI ini. Martha mikir kalau Ash AI ini gak bakalan bisa jadi pengganti suaminya, bahkan ayah dari anaknya. Cuma sebagai pengingat semata kalau Ash itu pernah hadir di hidupnya. Cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa dipetik dari episode ini, kadang teknologi itu hadir buat ngebantu kita ngelupain rasa sakit. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena makin kita tergantung sama ciptaan manusia, makin kabur batas antara realita dan ilusi. Episode ini ngajarin kita bahwa kehilangan itu bagian dari hidup. Dan rasa sakit yang muncul bukan buat dihindari, tapi buat dijalani. Nggak semua hal bisa digantiin, apalagi jiwa manusia. Karena yang bikin seseorang berarti bukan cuma wajah dan suara, tapi kenangan, emosi, spontanitas, dan sebuah ketidaksempurnaan pada diri manusia yang gak bakal bisa digantiin oleh AI.